Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di diskusi mingguan Komunitas Kendar. Saya Silvana yang biasanya ditugasin untuk membuka sesi diskusi. Tapi nanti dalam sesi diskusi teman-teman kalau mau langsung nanya ke Bang Abdul silahkan. Nah, kali ini kita mau diskusi soal judulnya di poster kita yang rada kontroversial gitu. Apa Abdul ya? Awas jebakan gerakan perempuan gitu. Nah, sebenarnya diskusi ini Salam mas. Sebenarnya diskusi ini berdasarkan tulisan Bang Abdul yang kita pikir itu bagus karena ada kritik-kritiknya tuh yang tajam menurut kita gitu. Oke, makanya kita mengundang Bang Abdul untuk berbagi gitu. Nah, sebelum diskusi kita mulai, kita ada sesi pertunjukan dari teman kita Irfan. Biasa kita panggil Vandol karena namanya Irfan Dolesa ya. Betul ya? Kita bisa panggil Vandol. Nah, Vandol ini adalah penyair yang syair-syairnya tuh keren gitu. Dan kebetulan dia juga teman kita, jadi makanya kita ajak dia untuk membagikan puisi-puisinya yang mungkin berkaitan dengan diskusi ini. Nah, sebelum kita mulai puisi, kita berikan panggung dulu kepada Vandol. Silahkan Vandol, waktu dan tempat. Terima kasih. Langsung aja ya. Sebuah nyanyian Tala Maryam. Kami ada semenjak Tuhan membangun pagar yang mengontrol apa yang pantas keluar masuk halaman rumah pemikiran kami. Kami ada semenjak Tuhan mewajibkan kami mengkonsumsi teh merek ini, sinetron monoton sore hari, berita-berita hasil laboratorium si pemilik modal, atau pakaian-pakaian ciptaan kalian. Kami ada semenjak kalian bertutur tentang batas, tentang benteng, tentang penjara, tentang segala hal rancu, tentang kosakata ambigu, tentang pelarangan imajinasi yang tabu, atau tentang perempuan yang harus dikandang. Kami ada semenjak kalian mengatur apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami yakini, dan apa yang harus kami berhalakan di kemudian hari. Kami ada semenjak kalian berlagak mengatur hujan, semenjak kalian menunggangi bantara kala, semenjak kalian memberhalakan diri kalian sendiri dan dengan congkak mengatur lalu lintas serasi bintang. Ketika kalian menganggap setiap kata adalah sabda, maka kami berkerumun untuk jadi pembangkang dari setiap titik dan tanda seru yang kalian ucapkan. Ketika kalian menganggap setiap wewenang adalah kalam, maka kami bergerombol di setiap sudut gang untuk jadi pembangkang dari setiap peraturan yang kalian turunkan. Jumlah kami adalah sejumlah semut yang ada di bumi manusia, akan terus ada meski berkali-kali dilibas senjata, akan terus ada meski berkali-kali dilibas senjata, akan terus ada meski berkali-kali dilibas senjata. Kami bukan korban dari kebiadaban, tapi kami adalah martir di hadapan angkara murka rezim tiran. Jika langit tiba-tiba kelam menghitam, maka kami ada di sana bersama nenek moyang kami yang ditikam rezim kejam. Kami adalah amuk puisi wiji dalam medan aksi. Kami adalah cangkul petani di sawah sunyi. Kami adalah tangan Marsina di pabrik keji. Kami adalah tombak adat Papua dalam orasi tabuni. Maka mari kita akhiri dengan berani dan tegaklah seperti di awal. Hari ini kita lebam, esok kita menjelma kodam. Maka mari kita akhiri dengan berani dan tegaklah seperti di awal. Maka
Makasih. Makasih, Tono, keren banget visinya. Jadi tuh aku ngerasa kayak waktu si Irfannya apa ya bersemangat tuh kayak ada suara gemuruh kayak gerak dramatis gitu kan. Kayak efeknya keren gitu. Faktor pendukung ya. Iya betul. Makasih Irfan buat visinya yang luar biasa membakar semangat kita. Nah, baik sekarang sebelum mulai diskusi mungkin aku akan memperkenalkan dikit siapa Bang Abdul ini. Nah, Bang Abdul ini adalah teman kita juga. Beliau adalah aktivis kesetaraan gender. Mungkin teman-teman sering ngeliat Bang Abdul ngebahas soal gender budgeting, Bang ya. Karena itu menurutku tuh salah satu kepakarannya Bang Abdul di situ. Kalau teman-teman mau tahu soal apa itu gender budgeting, mungkin setelah ini silahkan mengkontak Bang Abdul. Kan Bang Abdul terbuka Bang ya soal itu, boleh ya? Gitu. Boleh ya. Oke. Baik. Nah, ngomongin soal tema diskusi kita yang banyak dikritik sama orang, sebenarnya ini diskusi dalam rangka menyambut International Women's Day. Mungkin teman-teman tahu bahwa di awal Maret ini kita ada perayaan Hari Perempuan Internasional. Nah, kita ngerasa mungkin kali ini menarik kalau kita bikin semacam diskusi untuk mengkritik sebagai semacam kayak autokritik untuk gerakan kita, gerakan perempuan. Nah, untuk memulai diskusi mungkin aku akan nanya dulu ke Bang Abdul, sebenarnya gerakan perempuan ini apa sih Bang, tujuannya apa gitu. Yang kita tahu kan kayak gerakan buruh misalnya, gerakan buruh kan memperjuangkan kesejahteraan buruh. Nah, kalau gerakan perempuan ini sebenarnya apa? Silahkan Bang. Oke. Teman-teman kalau mau nanya langsung aja silahkan ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini luar biasa. Ini berapa hari setelah diposting apa ya? Apa? Gonjang anjing. Jadi apa ya? Tema yang menarik ya. Jadi saya pikir pertanyaannya ya pertanyaan judul kita memang di awal ketika saya dikontak dulu sama Nana dulu sebelumnya, kan awalnya rencana kita mau ketemu Januari ya. Setelah tulisan pertama saya itu meluncur karena mencocokkan jadwal sehingga kita baru ketemu hari ini. Nah, setelah diposting judulnya awas gerak apa ya, jebakan gerakan perempuan. Nah, ternyata tanggapannya bisa bermacam-macam. Sama juga misalnya kalau pertanyaannya ya, gerakan HAM jebakan atau tidak misalnya, atau gerakan lingkungan jebakan atau tidak. Nah, cuma kan bicara perempuan kan lebih sensitif ya. Orang mungkin kalau ada 10 anggota dewan laki-laki nggak ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau udah 1 anggota dewan perempuan nggak ngomong, itu jadi persoalan. Nah, itu yang kadang perlu disikapi. Makanya kemarin setelah diposting itu, saya pribadi PSL terima telepon. Termasuk di Facebook ya kali yang baru dari mana itu kan. Gara-gara posting ini kaidah. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa semacam refleksi iya, tapi kemudian itu menjadi autokritik bagi gerakan apapun, bukan hanya gerakan perempuan. Gerakan HAM, lingkungan, good governance juga menjadi autokritik bahwa apakah perjuangan sekarang sudah jadi jebakan atau tidak. Karena bicara gerakan perempuan kalau kita ada 3 ya. Yang pertama, orang membayangkan gerakan perempuan itu identik dengan feminis. Jadi dia membebaskan. Jadi misalnya ada mengklaim dia, saya orang perempuan, saya basicnya terkait dengan gerakan feminis. Jadi benar-benar membebaskan perempuan dari berbagai bentuk penindasan. Tapi kemudian kalau itu kita ibaratkan bahwa gerakan perempuan semua feminis, ada juga gerakan perempuan yang dia memang gerakan perempuan, tapi dia tidak otomatis dia bagian dari feminis. Ya misalnya, makanya nanti ya ada banyak gerakan perempuan mungkin dia hanya mengurus air bersih ya atau pendidikan, itu gerakan perempuan, tapi dia tidak bagian dari gerakan perempuan yang bicara tentang melawan penindasan, melawan misalnya upah buruh yang menindas atau bicara tentang hak politik. Dia nggak bicara, tapi dia bicara hak perempuan, tapi dia tidak dalam konteks membebaskan. Ya makanya nanti ada garis tengah ya, ada pakar menyebabkan gerakan perempuan antara duanya, bicara yang terkait dengan feminis dan di luar feminis. Ada gerakan perempuan yang memang semangatnya ingin totalitas membebaskan, tapi ada kemudian gerakan perempuan yang dia kumpulan dari banyak perempuan, isunya perempuan, tapi dia bukan dalam konteks feminis. Nah makanya nanti apakah di Aceh nanti apakah semua gerakan perempuan ini belum tentu juga kita cek ya, atau di Indonesia misalnya berapa gerakan perempuan yang semangatnya feminis, berapa yang memang gerakan perempuan namanya perempuan tapi dia bukan bagian dari gerakan feminis. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya menarik ya diskusi kita hari ini, otokritiknya bagi gerakan perempuan juga otokritiknya bagi gerakan di luar perempuan, karena nanti kan kita hubungkan partisipasi. Menyambung partisipasi kan
partisipasi perempuan kan banyak sekarang ya, bukan hanya perempuan, bukan hanya katakanlah misalnya kalau saya flower, bukan hanya flower bicara partisipasi perempuan, tapi pemerintah juga bicara partisipasi perempuan sekarang. Ya, kita cek misalnya undang-undang desa itu ada kewajiban. Ya, berbagai undang-undang sekarang termasuk kanun perda. Ya, jadi aktor utama itu ada pemerintah daerah, pemerintah. Ya, dari nasional sampai ke desa. Sekarang bicara partisipasi, ada musrembang khusus perempuan, itu bicara partisipasi perempuan. Yang kedua, aktornya adalah bicara partai politik, ya termasuk kapital, perusahaan. Sekarang banyak sekali sih mendorong perempuan bekerja misalnya di berbagai pabrik sawit misalnya lain-lain, itu bicara partisipasi juga. Nah, nanti kita lihat apakah ketika perempuan terlibat di sawit misalnya atau mengolah hutan, apakah itu partisipasi atau bukan. Kalau benar-benar partisipasi, apakah partisipasi dia menjamin haknya sebagai perempuan atau justru menindas, ya dalam kata kutip dia tambah beban baru, ya walaupun dia terlibat dalam banyak agenda. Yang ketiga, gerakan perempuan itu partisipasinya bukan hanya di CSO perempuan, tapi juga di berbagai OMS dengan latar belakang berbeda. Misalnya LBH juga ada banyak kegiatan yang saya pikir juga terlibat membangun partisipasi perempuan. Atau misalnya gerakan di lingkungan, banyak juga sekarang isunya terkait dengan bagaimana mendorong perempuan terlibat di isu lingkungan, isu mengelola hutan, isu bencana alam, banyak sekali. Jadi artinya saya menyatakan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya identik dengan gerak perempuan, tapi sekarang dengan berbagai modus ya. Salah satunya mungkin program ya. Jadi karena disyaratkan donor misalnya harusnya perempuan, maka berlomba-lomba dia cari jenis kelamin perempuan, ayo dong ikut hadir di sini. Dengan diklaim sekian perempuan sudah terlibat. Jadi artinya bicara partisipasi itu bisa disyaratkan dilakukan oleh pemerintah, bisa oleh partai politik, pemilik modal, bisnis sebenarnya, bisa oleh gerakan di luar gerakan perempuan, bisa satu lagi internasional NGOs ya, bisa donor ya. Donor sekarang banyak sekali sih, berbagai isunya tetap perempuan. Nah, di tengah-tengah itu ada gerakan perempuan. Jadi gerakan perempuan sebenarnya selain dia menjadi leading bagi isunya dia misalnya, tapi juga memastikan benar tidak sebenarnya peran di partisipasi perempuan di partai politik, benar tidak partisipasi perempuan misalnya di pemerintahan, benar tidak misalnya di termasuk di lembaga-lembaga yang lain. Jadi artinya memang dekat dengan perempuan walaupun tidak otomatis hanya GPR ya, gerakan perempuan yang bicara tentang partisipasi perempuan. Nah, catatan sebelumnya ini ya, kenapa ya misalnya ya ada NGO, ada lembaga donor misalnya sudah masuk satu kawasan komunitas, misalnya ya kemarin catatannya si Fana misalnya hanya bagi-bagi mesin jahit tapi nggak membebaskan perempuan ya, itu kenapa kira-kira? Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, bicara partisipasi kan bicara pemberdayaan, empowerment perempuan ya. Nah, secara teorinya kalau teman-teman baca konferensi perempuan internasional yang pertama itu 75, itu ada namanya nanti digulirkan namanya Women in Development. Jadi bicara terkait dengan pendekatan perempuan dalam pembangunan. Jadi kalau ada gelasnya ini pembangunan, maka perempuan ada di dalamnya. Nah, cara kerja pendekatannya apa misalnya? Ayo perempuan dilibatkan sebanyak mungkin, mobilitas semakin banyak jumlah yang ada semakin bagus, tanpa melihat ada persoalan di perempuan. Misalnya begini loh, banyak sekarang di partai misalnya bicara terkait dengan ASI eksklusif ya, atau stunting. Ya, ayo ibu-ibu ya, yang dipanggil ibu-ibunya tanpa melihat ada banyak faktor di luar kemudian kenapa sih stunting itu tinggi. Ya. Misalnya termasuk misalnya KB ya. KB itu WID banget. Ya, iklannya perempuan, korban perempuan yang ikut penyuluhan perempuan tanpa melihat bahwa bicara KB bukan perempuan. Itu WID. Jadi masalahnya dari perempuan, maka perempuanlah harus diberdayakan sebanyak mungkin. Nah, akhirnya misalnya ya, kalau praktek ini kita praktekkan di CSO misalnya, kalau kita punya satu kampung komunitas, kita dampingi dia 10 tahun, tapi kita hanya talk di perempuan tanpa melihat ada banyak faktor yang menindas perempuan, ada budaya, ada istiadat, kita nggak pernah koreksi terhadap itu namanya WID. Jadi kita langsung buat komunitas, kita buat rapat, kita buat training, tapi kita nggak pernah koreksi berbagai lingkaran di luar perempuan yang justru sebenarnya melemahkan perempuan. Akhirnya 10 tahun kita di situ, perempuan cerdas, kembali kita ke rumah masing-masing, besoknya dia kembali terbakar. Kenapa? Kita nggak pernah koreksi di berbagai lingkaran buat perempuan. Nah, ini yang kenapa di tulisan saya itu ini masuk dengan salah satu distorsi itu. Jadi kita banyak membangun komunitas perempuan, tapi kemudian justru dia banyak jumlahnya, tapi setelah kita tinggalkan pendampingan kita, pendamping komunitas kita, dia nggak pernah banyak berubah. Banyak ya misalnya kita dampingi, jadi kita kasih bekal dia, training dia, tapi kita nggak pernah koreksi, ada banyak faktor budaya, tokoh adat, banyak di luar dia itu yang mempengaruhi dia, itu nggak pernah kita intervensi. Itu yang dimaksud dengan women development. Kalau pemerintah misalnya ke teman-teman ya,
Ini sering dipraktek oleh kalau dulu ya termasuk World Bank ya, World Bank dulu dengan berbagai program air bersih. Saya lihat postingannya Silvana yang kemarin tuh yang tanjakan ya. Ini kan sering ya bicara air bersih itu kan praktis ya. Jadi WID itu yang terkait yang praktis, misalnya ada air bersih, ada layanan kesehatan yang bagus, itu WID itu. Tapi dia nggak pernah ya. Iya, women development. Jadi pendekatan yang kemudian tidak mengoreksi ada banyak faktor di luar. Ini kayaknya kita ke dalam Kita dari harus luar. pindah dulu teman-teman ke dalam. Nggak basah. Silahkan dibawa makanan minumannya. Ayo makanan sini ya. Kasih ke undang-undang yang Yati. diproduksi di era setelah pasaran informasi itu yang kemudian isu perempuan itu masuk dalam. Jadi kalau teman-teman misalnya baca undang-undang desa, banyak sekali undang-undang yang mensyaratkan terkait dengan bagaimana pentingnya partisipasi perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa partisipasi perempuan bukan hanya di GPR-nya, tapi bisa juga di gerakan sosial lain. Ya, bisa di gerakan lingkungan, bisa gerakan Pelatihan memasak. ya, ya, ada WC, ada air bersih yang dekat ya, tapi dia nggak pernah koreksi apa sih masalah yang ada di luar. Di sini ada faktor budaya banyak di motor yang kemudian menyebabkan dia termarginalkan. Nah, setelah dikoreksi lahir namanya ini ya, Apa tuh Bang? gender and development. Kalau ini woman in development. Kalau yang ini berarti sudah bicara laki dan perempuan. Nah, kalau di sini bicara GAD maka yang disasar bukan di perempuan, itu pandangan sudah terbalik. Jadi kalau kita ingin partisipasi perempuan, maka sebenarnya bukan hanya perempuan diperkuat, tapi juga menyasar ada faktor budaya yang menindas, ada faktor regulasi kebijakan, ada mungkin tafsiran agamanya, ada perlakuan apa, banyak faktor yang lain. Tapi kalau yang ini enggak. Kalau ini bayangkan misalnya LBH dampingi satu komunitas di Nagar Raya perempuan ya 5 tahun, tapi dia nggak pernah koreksi yang ini. Nah akhirnya situasinya kemudian setelah kita selesai pendampingan kembali lagi dia terpuruk dia kondisi awal. Tetapi kalau kita misalnya sambil kita kuat kapasitas, kita juga merubah kultur budaya, ada istiadat, dukungan dari tokoh-tokoh adatnya, tokoh agamanya, sehingga dia kemudian bisa bertanding. Nah, partisipasi kita yang banyak sekarang yang mana jadi? Ini yang mana? Ya, tanpa sadar. Sehingga apa ya? Berlama-lama kita di komunitas, tapi kemudian kita nggak pernah mengoreksi secara total. Ada faktor yang kemudian menyebabkan dia nggak berdaya. Ya. Nah, di sini sebenarnya, makanya kalau teman-teman ikut ya, Mbak Lis Markus ya, dia kalau pakai GAD, artinya ini otomatis ikut. Tapi kalau kita pilih WD, ini tertinggal. Ya. Kalau yang ini bicara praktis gender, jadi bicara air bersih, ada apa ya, income generating ya, bicara pendapatan keluarga, simpan pinjam perempuan ya, bukan perempuan dipinjam, simpan pinjamnya. Koperasi gitu. Nah, ya, jadi tapi kalau yang ini sudah bicara praktis dan strategis. Ini bicara pendidikan, kapasitas, kepemimpinan, bicara public speaking, bagaimana cara tampil, bicara gitu. Nah, ketika negatif misalnya selain ini, maka ketika kita keluar dari pendampingan dia sudah kuat. Ya, situasi budaya sudah mendukung dia, masyarakat sudah mendukung dia. Kenapa? Kita sudah merubah pelan-pelan. Tetapi kalau pakai WD, dia hanya perempuan aja. Kita nggak pernah merubah situasi di luar perempuan. Nah, inilah problem salah satunya bukan di gerak perempuan, termasuk yang di luar gerak perempuan yang basisnya hanya program. Ya, saya misalnya ya, ada CSO yang kemudian karena donornya mensyaratkan ada perempuan, ambillah komunitas perempuan, ya, ada pelatihan, di training dia semuanya, tapi dia sekarang nggak merubah perempuan. Tapi sebagai laporan ke donor, iya, ada sekian perempuan sudah ikut pelatihan, tapi dia nggak merubah karakter dari. Bang, tapi kan termasuk pemberian skill tadi, misalnya perempuan dikasih skill public speaking, tapi sistemnya nggak diubah di mana akses terhadap perempuan boleh bicara, sama ya kan? Sakti maksudnya. Jadi gitu, kalau misalnya ini perempuan nih ya, kalau bicara WD mungkin tahap awal oke lah, ya. Tapi misalnya kalau bertahun-tahun kita dampingi, misalnya ada satu kampung kita dampingi ya, ada banyak ibu-ibu ya, ada baik kakak perempuan atau perempuan remaja semuanya, itu kita dampingi dia, tapi kita nggak pernah rubah situasinya, tokoh adatnya, perangkat kampungnya seperti apa, ya resam kampung bagaimana, adil tidak bagi perempuan. Nah kalau itu ada, kita pakai ini. Selain kita fokus ke perempuan, oh ternyata ada resam kampung nih. Saya kemarin teman-teman ya ke PD ya, kampung saya. Jadi ada berapa kampung di sana yang buat resam kampung, resam kemungkinan itu nggak boleh perempuan yang hamil di luar nikah melahirkan di situ.
dia harus melahirkan tempat lain. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan kalau itu mungkin bisa jadi ya itu pelanggaran. Tapi ketika kebijakan itu dibuat, dia melahirkan di mana? Anaknya mau dibuang di mana? Nah, kalau bicara WID itu nggak pernah disentuh. Tapi kalau bicara GAD, maka selain kita bicara perempuan, kita bicara ada banyak faktor di luar perempuan yang harus diperbaiki. Ada hukumkah? Ya, kalau kita bicara kebijakan, ada perdakah? Ada kanunkah? Ya, ada undang-undangkah? Itu sudah bicara. Ya. Nah, artinya konsep pemberdayaan perempuan dan partisipasi perempuan ini pilihannya sebenarnya ada lagi nanti ada Silvana ke sini ya, WAD ya, Women in Development. Jadi ada WID, kemudian ada WAD, kemudian ada GAD, kemudian satu lagi apa? Yang sering familiar. Nah, kalau hanya bicara tentang GAD ini diterapkan pada pemberdayaan perempuan, khusus perempuan, namanya GAD. Ya, tapi kalau sudah diterapkan di kehutanan, kesehatan, pendidikan, apalagi semuanya sektor yang lain, mau bencana alam semuanya namanya berubah menjadi pengarus taman. Jadi gender itu dilekatkan semuanya di arus besar. Tapi kalau hanya satu pemberdayaan perempuan namanya GAD. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ya, diskusi menarik. Bicara partisipasi perempuan bisa jadi dua pendekatan ini. Nah, tapi bukan hanya di GEPER sebenarnya, tapi pemerintah juga banyak proyek ini. Ya, maka coba lihat loh, begitu banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, berbagai dinas perempuan khususnya. Maka di tulisan saya sebenarnya yang paling menyorot tuh pemerintahnya. Ya, karena saya terlibat di situ. Ya, banyak sekali agendanya ya, buat KLA, ya, di hubungan kota layanan, tapi yang pokoknya ada perempuannya, tidak pernah menyasar lebih kuat terkait dengan laki-lakinya atau kelompok nilai lain, atau bicara stunting, atau bicara angka kematian ibu anak. Coba kalau misalnya teman-teman ya bicara angka kematian ibu anak, siapa yang paling banyak? Yang paling besar ibu. Contoh pengumuman di kampung, posyandu, siapa yang dipanggil? Ibu-ibu, hari ini ada posyandu, ini bicara ini. Ya, ibu-ibu hari ini ada posyandu. Jadi akhirnya makanya saya pernah teman-teman ya bahwa jadi kebingungan kita. Sama juga misalnya kalau bapak-bapak ambil rapor TK, PAUD, karena dianggap itu ibu-ibu. Ya. Jadi sebenarnya ini maksud ini kuat sehingga bisa merubah karakter. Nah, ini maksud dengan oleh si Mansur Faki bahwa perubahan yang transformatif, perubahan yang mengubah situasi. Tetapi ini hanya mengubah perempuan, tapi tidak mengubah lingkaran di luar perempuan. Nah, artinya kalau kesimpulan saya sih, kritik bagi kita semua sebenarnya bicara partisipasi perempuan bukan hanya untuk GEPER, untuk kita semua yang selama ini baik sebatas program ya, kita cenderung menggunakan ini, tapi tidak membebaskan perempuan dari berbagai hal yang kemudian menjadi apa ya, dari berbagai yang tanda kutip yang menindas tadi, ya, baik di pendidikan, di kesehatan, semua sektor. Oke, saya kembalikan dulu ke Bang Odul, silahkan kalau mau minum. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silahkan, tolong dikenalkan diri Indah. Saya teman-teman juga tahu Indah. Iya, selamat sore. Ingat. Saya Indah Santari. Jadi kalau berbicara bagaimana meningkatkan kapasitas ataupun kinerja dari perempuan, ini kan berbicara tentang itu kan. Jadi kalau seandainya kita tapi aku udah mencontohkan di satu instansi pemerintah dan di komunitas. Nah, kalau pemerintah kan mungkin cakupannya sangat luas, dan mereka juga udah punya divisi-divisi atau bagian-bagian yang udah terstruktur, birokrat kan. Jadi kan di situ pasti tentunya udah ada yang namanya pengendalian internal pemerintahnya, baik itu secara keuangan dan secara kinerja. Nah, kalau kita kaitkan, kalau kita melihat itu kaitkan ke komunitas, kira-kira pengendalian internal yang bagaimana yang bisa kita kontrol untuk komunitas tersebut, sehingga kita tahu nih, ini kan komunitas. Auditor ya nih. Betul ya, kayak auditor, orang inspektorat nih. Ini kan komunitas, jadi kan komunitas yang tanpa struktur, namun punya program. Lambat laun dia punya kesadaran
berubah. Kayak kita harus coba zona lain, namun ketika dapat zona lain mereka biar gitu. Kalau mereka masih tetap bertahan, tentunya kalau ini cerita ya Pak Abdul ya, jadi tentunya mereka mencari cara lain kan. Setelah cari cara lain, komunitas itu kan nggak bisa langsung, apalagi komunitas perempuan ya, komunitas perempuan yang mengerti gender segala macam, yang sensitif akan undang-undang ketenaga kerjaan, pastinya nggak ada, pastinya pengendalian internal yang menindas atau menekan itu kan agak kurang bagus ya. Apakah ada cara pengendalian internal untuk komunitas? Ini apa ya, pola pemerintahan. Oke teman-teman, ada ide kira-kira? Kalau itu pertanyaan, misalnya kita punya komunitas, ya ini sebenarnya kontrol mutunya ya, bagaimana memastikan bahwa komunitas kemudian sadar nih, oh ternyata ini ada kondisi yang kemudian tidak fair bagi diri komunitasnya. Dia ada semacam alarm apa sih ya yang menjadi medium kita sehingga dia kemudian bisa menyadari, oh ternyata ini kondisinya sudah mitigasinya. Ada nggak ya? Apa yang sudah lakukan? Kalau misalnya kita punya komunitas dampingan komunitas di kampung, ada kelompok perempuan, kemudian seperti pertanyaan Indah tadi, apa yang sudah kita bangun? Ada? Ada. Nah, dalam banyak praktek ya, mungkin kalau di kita kan perempuan mungkin banyak ya. Jadi kembali ke distorsi tadi. Jadi yang pertama kita kan sebelum menjawab yang Indah ya, kita menganggap perempuan itu homogen. Itu yang paling sering. Jadi bicara partisipasi perempuan homogen. Padahal ini banyak perempuan, khusus heterogen, punya pengalaman yang berbeda, latar sosial berbeda, ya, punya aspirasi berbeda. Itu yang diabaikan kita bicara partisipasi perempuan. Jadi kita anggap seringnya kita anggap homogen sama aja. Padahal di kampung itu punya heterogen ya. Walaupun dia jenis kelaminnya perempuan, katakanlah perempuan, tapi dia punya latar belakang persoalan berbeda, masa yang berbeda, pengalaman hidup berbeda, termasuk potensi diri dia yang berbeda. Nah itu yang kadang tidak tereksplor ketika kita membangun partisipasi di komunitas. Tapi kalau itu ada, itu salah satu alarm untuk yang saya Indah tadi, ketika kita tahu betul sudah memetakan ada pemahaman bahwa setiap individu walaupun dia perempuan, dia punya potensi yang berbeda, punya pengalaman hidup yang berbeda, punya persoalan berbeda. Kalau itu sudah dibangun, maka kita tahu, oh ternyata si ibu-ibu ini mampunya begini. Itu menjadi alarm juga. Ya. Makanya pengalaman di kita misalnya, makanya nanti ada yang namanya istilah ya, membangun local champion ya. Dari sekian banyak perempuan mungkin ada beberapa orang dia memang cukup tampil. Nah, walaupun dia nggak kita sebut sebagai pemimpin misalnya, tapi kita bisa pegang dia untuk mengendalikan itu. Misalnya ada 100 ibu nih, ya, dengan berbagai latar pendidikan, latar pengalaman di komunitas, pasti ada beberapa orang yang kita petakan. Dia cukup kuat, cukup solid, dia mampu merangkul tim, ya. Itu menjadi salah satu sistem sih untuk melihat, sehingga nanti kita bisa lihat ada nggak kondisi-kondisi di luar yang justru selama ini sudah posisi tidak fair, tidak adil bagi komunitas perempuan. Seharusnya itu pemetaan tadi. Nah, yang lain ada gitu? Kalau seandainya instansi luar pemerintah, maksudnya instansi lembaga atau apa ya dalamnya? Swasta. Audit kinerja itu apakah disediakan? Kalau keuangan kan ada KAB. Kalau kinerja biasanya ini. Kalau sekarang trennya ini sudah masuk ke materi gender budgeting. Oh, mungkin kan perlu bikin sesi khusus soal gender budgeting. Kalau itu sekarang auditor, inspektor sudah punya perspektif gender sekarang. Jadi kalau audit gedung misalnya, dia tidak hanya audit berapa hari kerja. Misalnya buat gedung LBH nih, dia butuh 60 hari kerja, speknya kan itu dulu materi pemeriksaan. Jadi kalau sekarang termasuk diukur aksesibilitasnya, mudah nggak diakses oleh semua orang. Nah itu udah masuk. Ya, jadi sudah punya perspektifnya bagaimana mengaudit bukan hanya dalam materi pemeriksaan yang baku ya. Kalau selama ini kan berapa hari kerja, cocok nggak gambarnya. Tapi sekarang sudah masuk terkait dengan isu kesetaraan juga, termasuk kelompok difabel. Ya, gedung ini mudah nggak diakses bagi ibu-ibu, orang hamil, disabilitas, itu sudah masuk dalam materi pemeriksaan. Wacana begitu, tapi dalam prakteknya saya belum tahu apakah sudah jalan ke hulu. Ada satu kayak apa ya kita bilang, bukan blueprint ya.
suatu indikator sosial yang substansial tapi ya, bukan Indonesia KWG itu udah ada yang buatkah sehingga kita cukup pakai itu. Oke, kalau itu dia punya kalau pemerintah sih, pemerintah itu punya permen sendiri. Ya, untuk yang diajukan oleh auditor. Nah, di kita sebenarnya di CSO dia sebenarnya harus bangun gender focal point. Jadi setiap lembaga itu harus punya ini sebenarnya. Ya. Jadi orang internal siapapun di sini misalnya LBH punya gender focal point. Orang memastikan semua isu di perencanaan sampai ke monefnya isu ini terintegrasi. Ya. Kalau nggak ada misalnya kita nggak tahu pegang siapa. Ya, misalnya di perencanaan. Ini salah satunya. Ya. Maka misalnya apa ya? Termasuk kalau LBH punya SOP sendiri ya. SOP tentang ini. Jadi kalau ini punya misalnya apapun lembaga sebenarnya dia menjadi narasumber dalam termasuk memastikan perencanaan programnya, implementasinya sampai monefnya dia sudah mengintegrasikan yang Indah sampaikan. Cuma kan kalau di komunitas kayak agak susah. Walaupun sekarang Undang-Undang Desa mewajibkan itu dari 16 kewajiban desa, salah satu kewajiban desa adalah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan gender. Jadi teman-teman bisa baca tuh Undang-Undang Desa PP 43. Salah satu kewajiban GECI itu adalah kalau lihat GECI adalah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan gender. Karena gender dianggap dari barat, maka teman-teman kalau baca Kanun Banda Aceh ini gender dibuang dalam Kanun Kampung Banda Aceh. Oke, jadi teman-teman nanti cek di Kanun Kampung Banda Aceh itu nggak ada kata gender. Kenapa? Walaupun dia di copy paste Undang-Undang Desa, tapi ketika diterjemahkan Kanun itu nggak ada. Ibu silakan Ibu memberikan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Ibu Zakiyah ya. Saya Ibu Zalika. Jalika ya. Kawannya Ibu ini ya, si Walni ya. Bu Nasria. Bu Nasria. Iya, satu. Dari UIN atau? Iya, benar saya Dewi. Ya. Berarti beliau yang tadi telepon. Oh, oke. Oh iya, benar. Oh. Jadi mohon maaf nih saya cerita dulu kenapa saya hadir ini. Iya. Cuma saya tergugah sekali melihat di grup PSGA saya itu. Kemudian ini apa online nih apa offline saya Pak. Iya. Jadi biasanya kalau online nih ada pasti apa pakai Zoom ya saya Iya. anak apa gitu. Ya, saya Jadi mohon maaf ya. Apa mungkin dari segi umur pasti itu yang paling. Gak apa-apa Bu, silakan. Dari segi kita umur. berbagi Bu. Kita inklusif Bu. Iya. Ya. Jadi dulu saya teringat Pak, ada di gedungnya Pak WDC ya. WDC. Ini ya, Ah. dan juga bergabung dengan Ibu Kusmawati. Kebetulan saya baru menyelesaikan program doktoral di Sunan Ampel Surabaya. Baru pulang lah, sudah baru kemarin Sabtu. Kebetulan kajian kita tentang perempuan dan politik ya. Ini nanti hari Minggu kalau uang itu mungkin ada diulang oleh Widi Surabaya. WDI. Zoom. Lewat Zoom. Kalau ada kamera editing saya Boleh. hari Minggu pagi. Menarik Pak. Saya nggak bicara lias suasana Pak. Jadi yang sini yang dari depan. Yang Bapak bilang. Oh iya, ini. Ha. Ya. Jadi saya di situ. Ya. Sekarang Aceh besar saja jadi lokus kajian saya 604 kampung. Iya betul. Hanya 2 titik perempuan. Itu kajian saya. Iya. Kajian saya ulama dan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik. Kajian pandangan budaya terhadap titik perempuan dan jenis. Oke. Iya. Jadi kesimpulannya gimana Bu Merit nih? Jadi memang sangat benar. 3 tahun itu saya duduk dia dari sekarang. Jadi di sini Pak tadi. Ya. Lingkaran luar nih Bu ya. Makanya saya menarik itu jangan kasih mesin jahit, kompor, alat tertuekan. Nggak ada. Saya udah pernah katakan nggak butuh. Ya WDC kan bagi-bagi mesin jahit. Jadi di sana kesana punya Bang Dul. Ya. Saya masalah penyeting itu lebih pada Abdul. Jadi rumah saya itu menarik. Kebetulan saya ini di desa saya dimutasi ini. Saya dimutasi desa Lamraya jauh ya Pak ya, dimutasi ya. Jadi saya habis sholat langsung dong. Nah, di desa saya saat ini Pak lagi PJ titiknya. Jadi saya sebagai tanggung jawab moral, saya cobalah membawa berkas. Datang rumah tahu Pak ya kalau rumah di Aceh ya. Iya. Jadi kan, dan banyak mulai kampung. Macam nauraga kampungnya. Ada yang perlu translate? Ngerti. Bentar Ibu ngomong dulu saya translate. Jadi saya perannya 2 ini. Tadi ulang. Jadi begitu, 604 kampung. Mm. Dan titik yang saya kaji yang sudah ada, yang sudah menjadi titik di Kampung Singapura dan Kampung Taman di Darussalam, itu memang
pernah juga waktu ini memang sensitif ya, mohon maaf saya ini ngomong budaya ini agak saya juga waktu sidang tuh mungkin kalau ada ikut devisa saya buang itu di kan banyak orang ucapkan selamat itu, tapi di judul saya buang bukan dengan budaya sensitif itu. Masih juga seperti tesis apalagi 10 masalah mutu ya itu yang jadi sensitif ini. Jadi temuannya di situ Abdul. Saya saja hari ini yang pergi ke pos saya dan saya langsung ke kantor camat. Mohon maaf ya, camat pun seperti. Jadi memang disekat berubah. Sebenarnya di kelas-kelas rumput itulah kita selesaikan. Tapi saya bersikap karena soal undang-undang desa tadi, saya katakan saya punya apa sebagai warga negara. Cuma lembaga lainnya kan yang dibuka belum? Iya betul. Oke, saya translate dulu Bu. Jadi, nah kalau di Banda Aceh itu punya gecik perempuan satu, kades, ya satu. Di Lumata, keyakinan jalan. Ya, rumah saja masjid Pak. Masjid, ya masjid. Karena saya tahu itu karena pernah buat profil gender Banda Aceh, jadi memang satu dari 90. Ya. Dan kalau camat perempuan kayaknya sekitar, tapi sekarang kayaknya sudah bertambah ya, karena di PD itu ada berapa camat perempuan, ya. Tapi secara umum memang ya seperti itu tadi. Jadi kalau perempuan di depan mempermalukan laki-laki yang masih ada. Jadi laki-laki ini walaupun dia sebenarnya tampang laki-laki, tapi dia nggak bertanggung jawab. Ya, tapi karena dia dianggap laki-laki, maka dia merasa walaupun dia tiap hari main batu, apalagi sekarang game online, ya. Tapi dia tetap merasa bahwa dia laki perempuan nggak boleh. Dia kami masih ada laki-laki, itu yang maksud tadi. Walaupun saya pertajam tadi sebenarnya maksudnya bukan itu. Nanti saya akan ngebahas yang bisa terus. Hanya ada yang bisa bahasa aja ya. Tapi saya kalau tidak pakai sendiri saja biasanya enggak dapat. Iya. Ada poin memang Bu nggak ada bahasa digantikan. Ya, Tahu apa? Nanti anak Malaysia, tapi saya berusaha translate balik. Ya, tahu. Nah, tapi kalau enggak saya mentok dengan bahasa ibu saya rasanya kurang pas. Ada bahasa yang harus. Ya. Bro, bahasa Aceh. Gitu, tapi memang sesekali dosen dipakai. Ya. Nah, saya kembali kepada situ. Ya. Jadi kesimpulannya gimana Bu? Kesimpulannya itu mohon saya ini sekarang lagi mempersiapkan berkas, saya juga maju untuk ada di kampung saya. Walaupun memang segala penolakan dari masyarakat. Dan mereka datang bilang begini, Bu, gimana Ibu? Suami aja. Saya bilang sama. Oh maaf kalau bagi saya dalam desa saya bukan sombong yang sudah punya agak banyak dari dalam di dalam komunitas. Tak boleh, agama tak boleh. Iya. Nah itu tadi Pak. Ini tadi saya bilang. Ya. Oke, jadi sudah. Bentar Pak. Jadi saya mohon dukungan bantuan di sini begitu. Ada yang warga kampung Ibu ini? Enggak. Tapi kan boleh lah yang lain yang lebih. Bapak tadi juga menyatakan apa Pak Abdul itu, mohon maaf nih ada bayaran politik kayak gitu ya. Saya juga banyak mengalami data yang terlihat itu juga tidak bisa terlepas. Nggak bisa terlepas. Kalau memang perempuan itu ya maulah ditampilkan di tingkat terus kelas untuk dulu. Mohon maaf, saya sudah dokter apalah tapi saya mau coba. Saya tinggalkan jabatan di kampus. Kalau saya terpilih di kampus, saya ingin mengatakan perempuan nggak bisa lu sekarang nggak harus apa tafsiran agama itu. Apalagi sekarang, bukan dulu ya kalau David itu harus bisa imam, harus bisa memandikan jenazah, semua harus bisa. Sekarang kan tak lagi umum desa berbicara. Udah berangkat dibayar lagi Bu. Iya. Nah Pak Abdul, sekarang kan di umum desa itu dibicarakan harus ada keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan enggak? Kalau saya itu dikatakan ke kantor Jawa, enggak ada perempuan yang mau Bu. Jaga saya komplain untuk Jawa, tapi kampung Jawa ada yang mau katanya. Ya saya kemarin enggak itu kali karena saya juga lagi serius tadi kuliah. Tapi kalau ini untuk LBH saya juga berapa kali siapa tadi yang Bapak sebut nama yang Jakarta lupa saya. Bali, di Markus. Ya itu. Dia tuh dulu sering jauh waktu S1 itu. Iya. Sudah yang Jakarta. Tapi di sini saya tekankan di sini. Ini gimana kita usaha kawan-kawan itu nggak usah lagi. Ini sekarang ada beberapa itu. Belum lagi kita berbicara yang tadi itu budaya patriarki ya. Iya. Yang sangat kental ini. Padahal lagi Pak itu apa? Undang-undang peraturan yang sudah dibuat itu gimana caranya harus
dijalankan. Kalau perangkat desa itu tidak dijalankan itu apa sanksinya? Itu yang saja saya pikir. Oke. Mungkin itu Pak, saya ini Oke. Luar biasa saya. Luar biasa pertanyaan. Iya. Finalista. Oke, ini kayaknya luar biasa Pendar ini. Nah, bisa buat lagi sesi kedua. Jadi sebenarnya tantangan bagi Aceh ya, kalau bicara yang ini, saya menyambung tadi, kayak nggak pakai moderator lagi ya. Jadi tantangan di kita, teman-teman ya, kalau di Aceh pasti orang bilang, Mbak kamu kasih saya jamun dari zaman dulu kita sudah praktek. Dulu ya, tapi sekarang jadi kecil aja begitu. Ya kan? Jadi kabit aja misalnya ada dinas ya, dinas PU, tiba-tiba perempuan kabit, itu heboh sebenarnya pun. Kami terima kabit perempuan asalkan bisa ini. Tapi ada kadis laki-laki nggak bisa operasi komputer nggak apa-apa. Nah itu yang maksud bahwa kita sudah tidak adil setiap dalam pikiran. Makanya penting ini ketika kita bicara partai perempuan, mau apakah sifatnya programatik untuk mencapai indikator-indikator laporan program, maka tetap teman-teman jangan lupa bahwa kita jangan kemudian hanya ini. Kalau enggak nanti distorsi. Ya jadi beban masalah baru bagi perempuan. Mungkin teman-teman baca ya, ada sebuah program bagi-bagi kerbau di mana ya? Nepal. Ya, ada kasus Nepal ini menarik nih. Jadi Nepal ini salah satu program untuk warga miskin seberapa kampung, dibagilah kerbau dengan masa berapa tahun, 4 tahun. Maksudnya apa bagi kerbau untuk keluarga miskin? Biar targetnya meningkatkan pendapatan keluarga, anaknya bisa sekolah, ya, susunya bisa minum, kualitas kesehatan makin baik. Tapi nyatanya apa yang terjadi setelah 4 tahun? Tambah beban baru bagi perempuan. Niatnya partisipasi, ya, tapi kemudian kenapa? Karena dia asik dari pagi siang bawa kerbau ini kasih makan kerbau, akhirnya dia selain ngurus rumah, ya kan? Tambah beban baru. Ya, berarti hati-hati ketika bicara partisipasi perempuan, bisa jadi kita lihatnya dia berpartisipasi. Kalau kita tidak merubah kultur di luar, misalnya ya, di tulisan saya itu misalnya ada kita mendorong misalnya ada kelompok perempuan mengelola hutan. Ya kan sekarang kalau teman-teman baca kebijakan kementerian itu salah satunya pelibatan perempuan dan pengelolaan hutan, itu jelas tuh kebijakannya. Nah kalau itu hati-hati, kalau misalnya kita nggak merubah situasi di luar, bisa jadi ini menjadi masalah baru bagi perempuan. Si laki-lakinya numpang kerja di rumah, ibu silakan naik ke hutan karena dia bagian partisipasi tanpa merubah relasi ini. Pulang ke rumah dia sibukkan masak nasi juga. Ya. Tetapi kalau kita sudah GAD teman-teman, dia silahkan partisipasi, tapi di rumah dia bisa bagi peran. Nah ini maksud dan GAD, tapi di sini enggak. Nah makanya hati-hati dengan partisipasi, artinya kita bukan berarti kita harus hentikan, enggak. Partisipasi salah satu konsep penting sebagai bagian hak konstitusi warga negara. Misalnya penting nggak perempuan, penting sebagai warga negara bayar pajak. Tetapi bagaimana kualitasnya supaya tidak menjadi beban bagi perempuan khususnya. Rumah di kampung ya, kita ingin misalnya secara program kita ingin ada perempuan ikut musrembang, ada perempuan ikut program A, program B ya, itu programatik kita. Tetapi jangan sampai nanti itu justru tanpa sadar kita menindas perempuan gara-gara apa? Kita pendekatan yang kita pilih. Ya, kita tambah dia ikut rapat, ikut kesana kemari, tapi pulang ke rumah dia sampai malam menyiapkan makan untuk anaknya lagi. Kalau situasinya nggak dirubah. Nah, jadi kalau di sini teman-teman ya, kalau pakai gender development artinya bahwa kita merubah situasi di luar perempuan, bukan hanya di perempuannya. Kita perkuat perempuan, tapi juga kita merubah situasi di luar perempuan. Seperti Ibu Zalika sampaikan tadi, ada budaya, tafsiran agama, ya kita paling kuat tuh, ya. Kemudian apalagi mungkin kultur lokal, adat istiadat, ya. Misalnya apa ya? Mungkin saya pernah cerita ya. Kalau misalnya makan malam ya di tempat kita, kalau makan malam siapa yang duluan makan malam? Atau makan? Ayah sama anak laki. Ayah anak laki-laki, atau kalau anak laki-laki nggak boleh makan selain pin kayak gini. Iya, ya usah lebih gede. Ya kan, jadi nyenak konsol juga juga. Ya kan? Dipisahin gitu. Jadi Kalau saya, pulang ini bicara ini kita merubah situasi itu. Jadi partisipasi perempuan mudah-mudahan kita tidak terjebak pada perempuan yang hanya homogen jenis kelaminnya, tapi melihat bahwa perempuan itu heterogen dengan berbagai karakternya. Kemudian kita seringnya partisipasi ini terlibat pada hanya perencanaan, ya, terlibat dalam merumuskan kebijakan, buat rencana kampung dia libatkan, tapi setelah itu dia selesai, seolah partisipasi ini hanya bekerja di perencanaan, buat dokumen, buat kebijakan, buat kanun, ya. Tapi setelah itu jarang kita bicara bagaimana memuatkan partisipasi setelah merumuskan kebijakan. Kemudian juga ini tantangan ya, kalau teman-teman nanti bisa teliti sih, berapa sih MPO kita yang ada perempuan, kabupaten kota? Ya, kayaknya hanya Aceh Barat dan Berdin kayaknya Bu, selain provinsi. Padahal Provinsi 2, Umir minum satu. iya, dan Aceh Barat dan Berdin kayaknya. Iya. Padahal UUP itu mewajibkan ada keterangan perempuan disuruh MPU. Nah, ini bisa teliti setelah ada sekian tahun Undang-Undang Pemerintah Aceh ada misalnya di MPU yang keterwakilan.
Karena tadi bicara partisipasi kadang kita terjebak dengan keterwakilan. Sebagai pintu masuk iya, tapi kemudian bagaimana keterwakilan itu habis direbut. Kan sering ya negara sudah kebijakan, ada kanun buat kebijakan, tapi itu apa ya, semacam cek kosong kalau nggak direbut. Ya, belum lagi nanti bicara apakah setelah dia hadir itu kemudian dia punya partisipasi yang substansi tidak. Ya, itu bicara lain. Karena saya kadang dilematis juga ketika kita mengkritik misalnya alit perempuan. Kenapa sih kita terpilih? Kita nggak adil, alit laki-laki ada puluhan tahun udah di situ nggak buat apa-apa juga. Ya kan? Kadang sering ya disoroti ada satu perempuan, karena kita pilih nggak bisa apa-apa dia. Tapi sebenarnya puluhan tahun sudah diisi oleh laki-laki, kita nggak pernah koreksi itu. Ya, duduk sendiri dia nggak buat apa-apa, tapi kita nggak pernah koreksi itu. Tapi karena kayak tadi perempuan itu sensitif dia, karena dia dianggap apa ya, mungkin selama ini rebut kursi dan kemudian setelah itu nggak jadi, nggak berbuat apa-apa, itu sorotan lebih beda dengan si laki-laki. Bang, aku ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau kulihat gitu, salah satu yang didorong oleh gerakan perempuan itu kan mendorong perempuan Ya, ke balik lagi. politik gitu kan. Karena tema kita soal gerakan Betul. perempuan. Tapi yang aku lihat, misalnya nih, biasanya kalau dekat-dekat pemilu gitu, perhatiin, misalnya ada nih caleg perempuan. Satu sisi kan bagus ya, kita Ya. mendorong. Tapi ada juga justru kritik terbesar terhadap si perempuan yang jadi kan perempuan tuh ketika dia mau bertarung di laga politik, tantangannya kan lebih besar kayak Bang Adem bilang. Ya. Tapi ketika dia sudah ada di dalam laga pertarungan itu, justru yang menjatuhkannya ini kayak perempuan-perempuan juga gitu. Betul. Teman-teman perempuan juga gitu. Ya. Nah, ini menarik karena aku ngeliat banyak, ternyata nggak cuma 1-2 orang, tapi kayak udah jadi kebiasaan gitu loh. Nah, sebenarnya nih kan kontradiksi nih Ya. sama tujuannya gerakan perempuan ini gimana sih? Ayo, dan saya jawab atau memberikan sekalian ini ya tanggapannya. Nah, jeruk minum jeruk istilahnya. Iya, kami benar Ya. Iya, mau bilang itu juga kan? Iya. Gimana kira-kira? Dua kali bilang. Atau fotografer kita ada ini mau nyorot, kira-kira kenapa? Ini menarik ya. Jadi satu sisi memang kadang kita diam juga ya melihat situasinya. Kenapa? Situasi yang di luar sana juga bermasalah. Ya, mungkin ketika kita kritik misalnya caleg perempuan, caleg laki juga masalah juga besar. Nah, cuma karena spesifik tadi, makanya dibilang Rocky Gerung itu perempuan itu secara visi menarik, ya. Tetapi secara fakta dia membahayakan. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Walaupun dia nggak jelaskan kenapa, tapi saya pikir dia punya perspektif bahwa dia punya kapasitas yang selama ini mungkin disyaratkan. Misalnya Fatma mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi caleg, kan dua pilihan kalau perempuan ya. Tapi lagi nggak pernah tanyakan. Misalnya saya mau jadi apa, mau jadi bapak rumah tangga atau apa, nggak pernah disyaratkan. Tapi kalau perempuan mau eksis, mau pilih wanita karir atau apa, seolah dua pilihan yang berbeda. Padahal perempuan bisa kerjakan dua-dua itu, ya kan? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya ini antara gerakan sosial, kemudian dia transformasi menjadi gerakan politik ya. Ini sudah PSS. Silahkan Nah, kira-kira gimana nih? Apakah ketika misalnya berubah ke gerakan politik, meninggalkan gerakan sosial? Nah, gerakan sosial itu apa sih? Ayo, kira-kira. Kalau 212 itu gerakan politik atau gerakan sosial? Gimana ayo? Ya? Itu gerakan sosial atau gerakan politik? Politik. Politik ya, mengarah politik. Kayaknya ini masa politik ya. Ya, lebih mengarah politik ya, gerakan politik. Kalau gerakan sosial misalnya yang apa, yang Jogja memanggil itu? Nah, itu kayak Jogja cocok ya. Jadi kita bisa membedakan. Nah, sebenarnya ketika ini misalnya termasuk ya di isunya perempuan, ketika dia berubah menjadi gerakan politik, maka sebenarnya dua-duanya bisa jalan. Ya kan? Cuma tadi pertanyaan di Silvana tadi terkait dengan jeruk minum jeruk tadi. Bagaimana kita sikapi itu? Ya kan? Bisa jadi ya salah satunya, termasuk mungkin ya ketika dihadapkan antara gerakan perempuan dengan perempuan yang berada di luar gerakan perempuan. Kan sekarang sering juga, bukan hanya di tempat kita, dimanapun pasti terjadi kadang friksi-friksi karena beda pandangan tadi, ya kan? Tapi sebenarnya yang kita harapkan adalah walaupun posisinya mungkin ya ada perempuan memilih bukan di gerakan perempuan, dia memilih misalnya di gerakan lingkungan atau gerakan HAM atau gerakan governance misalnya anti korupsi, anggaran, ya nggak masalah. Sepanjang dia bisa kontribusi, kenapa ini menghasilkan apa nanti gerakan sosial?
perubahan sosial. Jadi kalau kita ingin menyatukan menjadi perubahan sosial, maka gerakan sosial harus solid, termasuk di gerakan perempuan. Nah, cuma kan tantangan susah ya, karena bicara caleg itu bukan hanya di GPR, karena kuasanya juga ada di parpol. Nah, kan jarang ya di dinas PPPA misalnya yang urusan ini, jarang dia misalnya saya tanya, ada nggak misalnya buat MOU dulu seundang caleg? Kan sering dilatih tuh, diundang dari caleg A, capai semua dilatih. Ada nggak kemungkinan setelah dilatih dia dicalonkan? Belum tentu, karena nggak ada MOU. Ini yang maksud tadi, melatih orang sebanyak mungkin yang tadi WD tadi, tapi kemudian dia nggak punya relasi kuasa untuk menentukan dia jangan terpilih untuk dicalonkan sebagai kandidat, belum tentu juga. Jadi kalau bicara caleg sebenarnya bukan hanya di kuasa di GPR, gerakan perempuan, sebagai orang mungkin ya mendorong sebanyak mungkin kandidatnya, tapi juga yang paling penting juga kita lihat di partai politiknya, termasuk saya parpol yang perempuan, ya kan? Bang, tapi kan nggak semua orang yang maju, perempuan yang maju di ranah politik kan dikategorikan gerakan politik kan. Gimana kita tahu ukuran bahwa ini gerakan perempuan misalnya udah maju menjadi gerakan politik, padahal mungkin ini hanya soal individu saja gitu. Maksudnya ada orang mengaku bahwa Oh, itu menarik. Itu pertanyaan siapa gini? Saya ini perempuan, tapi bukan bagian dari perempuan. Gerakan politik, Sebenarnya Pak mau menyampaikan itu. Saya ini perempuan, tapi saya bukan bagian dari gerakan bahkan perempuan. jika pun saya membawa isu perempuan, Ah. maksudnya ukuran gerakan politik itu juga kan ada ukurannya. Iya. Bukan gerakan sosial sendiri kan? Iya, dia yang pertama itu ada kesadaran kolektif. Jadi maka saya clear menyebut pasangan. Tapi kalau masih menyebut pendamping belum clear. Itu. Pendamping dengan pasangan beda bang ya? Nggak berkaitan sedikit karena sudah S3. Iya. S2, S3 itu yang sudah berpasangan itu yang paling cepat siap. Itu penelitian mengatakan. Kecuali S1. Ya kan? Kita magister terus siap itu semester terakhir S1 sudah keluarga. S2 itu ada punya bayi. Jadi begitu malam ya bayi kita, anak-anak kan masih rentan dengan demam dan sebagainya. Oh, anak lagi sehat, dan magister cepat selesai. Kalau kita masih single, ayo kita tutup untuk sendiri tempat itu enggak kan? Masya Allah. Oke. Jadi artinya pesannya beliau tadi Ini ya. bukan bicara apa, ini bicara data penelitian dari sekalian. Saya kan ngajar. Jadi tapi kenapa boleh? Ya, betul. Siapa namanya? Siapa? Yulan. Aji itu Yulan. Masa begitu malah. Nanti Kita tidak menjalani masyarakat orang kita ya. Sekarang apa sih? Kalau saya sudah berhasil, ya. ya kan? Oke, nanti kirim nomor rekening. Oke. Jadi teman-teman tadi ya memang pertanyaannya bisa jadi bagian dari partisipasi, bahwa partisipasi itu perempuan juga akan menguat jika didukung oleh pasangannya. Contoh di kampung. Menarik pertanyaannya, apakah misalnya yang tadi saya lihat postingan si ini Silvana, ada yang jawab apakah musyawarah di kampung Aceh masih di masjid? Ya, di beberapa tempat iya, tapi iya nggak sah ya masjid ya. Di beberapa tempat iya, tapi di beberapa tempat yang sudah ini sudah maju atau misalnya malam atau siang ya sudah disesuaikan. Cuma tadi itu akan berjalan jika pasangannya mendukung. Jak juga Pak, saya pegang anak. Itu terjadi. Artinya partisipasi perempuan dalam komunitas sebenarnya yang ini akan maksimal jika dia merubah situasinya. Jadi bukan hanya perempuannya yang cerdas, yang punya perspektif yang bagus, tapi pasangannya juga perspektif yang bagus. Sehingga cocok dia. Kalau enggak nanti pas diundang ya, misalnya dia punya dampingan di Aceh Barat, undang sini, bentrok di rumah. Kalau dia perspektif nggak connect, nggak sama frekuensi. Nah, ya kan? Tapi ini kan gini loh, ini kan kok bisa berbicara dalam konteks yang perempuan yang punya pasangan. Nah, ini kalau untuk perempuan yang belum punya pasangan gimana ya dari keluarnya? Ini konsultasi yang mana? Oke, mungkin begini, kalau itu kan di keluarga ya, makanya nanti bagiannya dukungan keluarga, dukungan keluarga penting. Jadi sebenarnya makanya ini sebenarnya masuk sini juga. Jadi pasangan. Ya, makanya keluarga mendukung ya, memberikan peluang akses ya. Sehingga termasuk anak laki dan perempuan. Kadang kan mungkin kalau Ibu Zakir pasti betul. Anak laki kan diutamakan pendidikan. Tapi kalau kita sudah punya perspektif yang bagus, anak laki dan perempuan punya yang sama untuk akses pendidikan. Ya sama-sama yang terbaik, sama-sama yang berkualitas. Itu Pak Bro, makanya sekarang kita beralih kepada pengembangan pendampingan pendidikan bagi perempuan. Itu Pak.
Oke. Yang jangan sekedar bagi mesin jahit. Nah, mesin jahit penting sebagai dalam kerangka membangun dalam kerangka membangun ekonomi keluarga ya. Akses secara ekonomi. Teman-teman pernah nggak teliti ya berapa banyak mesin jahit yang dibagi kemudian itu produktif? Kenapa? Karena nggak dibangunnya dibagi lewat ide. Datang ibu-ibu, misalnya begini kan sering yang pemerintah polanya dilatih tahun anggaran ini dilatih 30 orang. Tahun anggaran depan itu pengadaan baru diberikan. Nah setelah itu selesai mesin jahitnya pas pulang ke rumah masih ibu aja bu ini. Akhirnya dia disudut. Nah sebenarnya kalau pakai GAD caranya adalah ketika diberikan pengertian juga kepada si pasangannya, suaminya atau keluarganya sehingga ketika di rumah itu nggak menjadi mesin jahit yang terbengkalai. Bang, tapi kan termasuk misal judulnya awas jebakan gerakan perempuan karena ini sudah terjawab ya? Enggak tuh mau nanya. Dalam pengalaman aku pribadi, baik kawan-kawan mau di daerah lain atau bahkan di sini, ketika sudah menjadi entah feminis, entah gerakan perempuan, mereka cenderung membuat isu ini jadi eksklusif. Bahwa ketika sudah bicara gerakan perempuan itu hanya berpusat pada perempuan. Bahkan yang lebih ekstrim itu menjadi manhatting dan itu yang jadi gonjang-gancing di dunia status dirimu persilatan. Dan karena itu banyak Bang dan itu dikampanyekan secara terbuka tentang saya perempuan, saya benci laki-laki, laki-laki semua jahat, laki-laki itu penindas, gerakan perempuan hanya bisa dilakukan oleh perempuan sendiri, dan bahkan sampai sering ada perdebatan, oh kalau ada apa-apa harus hanya perempuan saja, padahal perempuan juga banyak yang menindas, laki-laki juga banyak yang berperspektif gender. Jadi akhirnya tentang ya dimana kita ngomong tentang perempuan saja, laki-lakinya emang penjahat, ngapain kita urus? Gitu. Enggak, ini serius. Jadi termasuk ini ya acara hari ini ada yang protes karena kok ngomong gerakan perempuan yang ngomong laki-laki. Ada. Aku juga mempertanyakan tadi sempat mempertanyakan. Iya, jadi maksudnya kayak ketika jadi gerakan perempuan, jadi feminis, ini mindsetnya jadi begini. Gitu. Karena yang pertama itu kan orang meluruskan kembali ya kunci dari feminis itu apa sebenarnya? Apa ya kira? Kata kuncinya apa? Kalau misalnya seorang itu menjadi feminis apa ya kira? Aku sih menurutku punya hak yang sama gitu. Punya yang sama. Iya. Kebebasan, kesetaraan. Nggak dibatasi. Ada lagi? Kalau saya reaksi atas penindasan. Saya kira reaksi minum obat bukan? Efek samping. Jadi sebenarnya setiap orang ya, saya pernah waktu Tamiang itu ada training. Jadi feminis itu apa sih? Jadi seorang, karena begini, orang kadang menerima ini teman-teman. Ini terima, tapi orang kadang nggak menerima ini. Feminis. Jadi maksudnya konsep gender itu diterima. Ini nggak tapi terima. feminisme itu apa Ini sih? sama soalnya dia akui dia nggak mau ke ibunya. Jadi kalau teman-teman hati-hati. Jadi kalau misalnya sepakat isu gender tapi nggak terima feminis, itu sama artinya kita punya nggak mau ke ibu kita. Karena ibunya ini. Jadi setiap pribadi, individu, laki dan perempuan, dia punya semangat komitmen untuk merubah situasi nggak adil, yang tidak fair, yang tidak menyimpang, yang situasi yang menindas, itu feminis, laki dan perempuan. Walaupun saya nggak setuju kalau disebut feminis laki-laki. Kenapa? Ketika saya disebut feminis laki, seolah saya mempertegas ada saya yang laki-laki loh, walaupun saya feminis. Nah, makanya saya nggak kurang setuju kalau disebut ada feminis laki-laki. Tapi ya feminis walaupun dia laki dan perempuan. Karena ketika bicara feminis laki-laki seolah kok nggak ikhlas banget lo mengakui sebagai feminis. Ya kan? Karena jadi setiap individu kita yang sepakat bahwa kita harus mendorong ada upaya adat yang adil, tatanan adil, situasi budaya yang adil, itu bagian dari feminis. Yang paling keliru itu adalah menolak ini tapi menikmati hasil dari feminis. Contoh misalnya ya, ada pejabat nih, dia menuding feminis, tapi dia mantan pejabat dinas PPPA. Padahal nggak tahu dinas PPPA itu lahir dari perjuangan feminis. Iya. Oke, jadi misalnya menuding misalnya kebijakan A, tapi dia nggak terima bahwa dia nggak terima ini, tapi dia menikmati banyak sekali perjuangan yang dinikmati oleh perjuangan feminis. Cuma karena tadi dasarnya dari barat, seolah terbayang begitu. Makanya banyak loh teman-teman yang ikut training gender clear, tapi ketika dia nggak membaca ini. Ya, sama halnya dia lahir bukan dari ibunya. Oke, jadi ini dua hal yang sebenarnya kalau kita bicara gender ini include dia karena semangatnya ini, perjuangannya ini. Jadi setiap orang, baik laki dan perempuan, mau anak muda, mau lansia siapapun yang dia punya komitmen semangat
ya kesadaran yang penuh untuk memperjuangkan keadilan kesetaraan, itu bagian dari feminis. Itu artinya feminis. Mau laki dan perempuan. Walaupun saya pribadi nggak setuju disebut feminis laki-laki, karena ketika saya disebut feminis laki-laki, seolah saya sepakat dengan isu perempuan, tapi seolah harus menegaskan bahwa sini laki-laki loh. Nah, makanya sebenarnya lebih fair sebenarnya feminis, mau laki dan perempuan. Nah, ini yang sering orang kadang kan nggak mau baca ini, ya. Padahal ini kalau kita bicara dasarnya di sini. Bang Tuh, Ya. kalau masalah feminis, Ini udah kemana-mana hari ini. kalau masalah feminis itu kalau kita kaitkan dengan penghasilan, gitu kan? Rata-rata penghasilan orang di Indonesia Mau diaudit lagi? kerja, gitu kan? Jadi biasanya ideologi itu bentrok dengan kebutuhan primer dia. Atau setelah kebutuhan primernya terpenuhi, sekunder dan yang paling atas. Ya, Maslow. Nah, itu biasanya bentrok dengan ideologi, dengan kebutuhan dan ideologi. Nah, sebenarnya kan itu bukan hanya untuk yang feminis. Isu di CSU apapun, urusan perut jadi penting. Ya kan, tapi makanya orang ya bicara, mungkin orang kan anti korupsi 5 tahun, tapi setelah itu dia nggak anti korupsi lagi. Atau dia isu antinya penjarahan hutan, tapi setelah itu dia nggak tahu, karena itu bicara di kan Maslow itu kan, teorinya Maslow ada 6 ya, 6 teori ya, termasuk yang terakhir ini aktualisasi diri, pengakuan. Ya, yang pertama tadi kan bicara logistik ya, bicara makan, apa istilah anak-anak? Kebutuhan biologis. Ya, kebutuhan. Rasa aman ya, rasa aman juga. Ini Memang yang pertama rasa aman. rasa aman ya? Ya, kebutuhan pokok itu nomor 3, Pak. Nomor 3, oke, itu Yang Maslow. kedua itu dihargai. Oke. Aktualisasi diri yang terakhir Bu ya. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya di isu ini, tapi di berbagai isu yang lain itu jadi penting. Ketika makanya ada pertentangan batin ya. Ketika apakah setiap orang, terutama dikembalikan ke idealis tadi. Idealis itu kan idealis termasuk di gerakan perempuan, idealis terkait dengan isu kesetaraan, idealis dengan berbagai isu yang lain. Ya kan, jadi yang disampaikan Indah tadi sebenarnya kaitannya di sini. Ya, daya tahan. Mungkin orang bertahan berapa tahun ya? Karena nanti faktor U juga, faktor uang dan usia. Ya kan, mungkin orang bisa bertahan di umur 25 tahun. Ya, ihtimalnya bisa dimanapun. Tapi ketika sudah punya anak, punya ini tuntutan, itu diuji lagi. Ya, persis yang sampai Indah tadi, termasuk di gerakan ini, kesetaraan. Di gerakan apapun. Ya kan, bukan hanya di kita, tapi di sini sebenarnya beda dengan kita, karena ini kan bicara nilai ya. Ini yang memberatkan di kita sebenarnya. Mungkin kalau gerakan lain mungkin nggak terlalu ya, tapi di gerakan ini nyata, misalnya status Facebook kita menandakan kita bagian dari gerakan atau tidak. Apakah kita suka seksis, ya, membuli orang, itu jelas. Makanya beda ya, rasanya Gaper ini beda dengan gerakan lain. Itu yang kemudian jadi lebih sensitif. Nah, itu maksudnya. Silakan. Jadi saya tertarik, menurut saya dia tadi saya tertarik ketika perempuan menjadikan perempuan ya, ya. Jadi ada kesempatan enggak kita menjadikan perempuan. Jadi ketika misalnya contohnya di parlemen ada perempuan yang memiliki hak untuk berbicara lebih untuk hak perempuan, namun tidak di kesempatannya itu dibuang sia-sia, misalnya tidak bersuara secara aktif untuk hak perempuan misalnya. Nah, kita perempuan, ya, sama perempuan kita geram gitu. Ketika ada kesempatan tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, apakah kita harus menutup mata dan telinga dengan kejadian tersebut? Apakah saya bisa perempuan berdosa secara moral ketika saya mengkritisi kinerja perempuan? Saya mengkritisi. Soalnya saya waktu itu mau mengkritisi ketika DPRA sering rapat malam hari gitu. Perempuan juga ada perempuan di situ. Nah, perempuan juga punya tanggung jawab, ada anak atau rumah tangga, tapi masih rapat sampai tengah malam. Nah, ketika itu perempuan ada tapi tidak bisa menyuarakan itu, saya ingin bilang, saya membuat tulisan kenapa harus mengkritisi perempuan, dan mereka bertanya pada saya, apakah saya berdosa? Sudah jadi 2 tulisannya? Ketika bilang itu saya jadi Nulis enggak ya? Jangan orang menjatuhkan perempuan kayak kata Hasbana tadi. Padahal kita kan perempuan pergerakannya agak dibatasi. Jadi ketika udah kesempatan kita mendukung untuk memperlihatkan ekstabilisasi perempuan di depan umum. Tapi ketika mengkritik itu, apakah itu akan menjadi bumerang untuk perempuan sendiri di masa mendatang? Dan akhirnya saya yaudahlah, nggak dulu, belum ada sampai ke situ pemikirannya. Gimana itu kalau ada rapat ini? Aku jadi susah Bang kan? Susah. Aku mau coba. Iya, silakan. Aku mikirnya gini loh Kak. Jadi kan
di mana-mana ketika kita mengambil suatu keputusan pasti ada risikonya. Aku mikirnya sih gitu. Karena kan enggak, karena menurutku gini loh, kalau misalkan kita tuh pengen punya perubahan untuk diri kita sendiri, pasti ada satu hal yang kita tinggalkan gitu. Termasuk kayak itu tadi. Ibu ini tadi dia udah mengambil resiko sebagai anggota DPR. Nah, ketika dia itu menjadi anggota DPR, dia punya tanggung jawab di sana, yang mana karena kita udah menggembor-gemborkan nih kalau perempuan juga punya hak yang sama dalam pemerintahan, jadi otomatis tanggung jawab juga sama kayak gitu, tanpa memandang oh dia ini perempuan kayak gitu. Menurutku gitu loh Kak. Tapi kalau seandainya Kak berpikir kayak kasihan keluarga dia ditinggal tengah malam, aku mikirnya gini. Suaminya di mana? Aku mikirnya gini, karena ini kan tanggung jawab dia sebagai anggota DPR tanpa melihat lagi kok dia tuh perempuan atau laki-laki gitu loh. Karena kan dari awal kita pingin gini kayak Kak bilang tadi, dari kasih kesempatan Mbok ya udah kerjain aja gitu tanpa melihat aku ini perempuan atau aku ini anggota DPR yang punya keluarga dan sebagainya kayak gitu. Aku pribadi gitu mikirnya. Ada yang lain? Terlepas dari maksudnya contoh kasusnya ya, iya paham. Lebih dari itu maksudnya ada hak-hak tadi yang bisa disuarakan oleh DPR legislatif perempuan inilah untuk disuarakan. Tapi kenapa tidak akhirnya kita lihat kurang misal perjuangan dan kita mau nge-push tapi dengan cara mengkritisi atau buat tulisan, nah saya beban moral. Oke. Ada? Gimana? Ya silakan. Nah, tadi merespon duluan aja. Maksudnya nggak semua anggota DPR yang perempuan itu sekarang suaminya tuh ready di rumah. Ada juga yang suaminya tuh nggak bakal di rumah dalam beberapa tahun ke depan. Oke, mungkin tadi ya yang disampaikan tadi. Biasanya begini, suara dari samping itu ada mana berbeda ya? Kasuistik. Nah, setuju tadi bahwa memang ya ada komitmen ya ketika kita membuat pilihan pasti ada konsekuensi. Nah, cuma kalau kita ingin lihat ya kalau di sistem ya, sebenarnya dibangun di sistemnya sepanjang tidak ada pelecehan seksual katakanlah ya, sepanjang dia terjamin ya kan situasinya benar-benar nyaman bagi dia, nggak ada masalah sebenarnya. Karena itu bicara ruang konselasi politik. Ya, yang harus disorot adalah ketika situasinya tidak memberikan ruang aman bagi dia. Ketika misalnya rapat malam pembahasan anggaran, kan nggak mungkin ditunda misalnya. Tapi memastikan apakah dalam situasi politik di ruang parlemen misalnya, ada nggak situasi yang kemudian menjadi apa ya, yang menjadi masalah bagi perempuan, itu yang harus dikritisi kalau itu ada. Artinya ada sistem, ada pola kerja dan mekanisme yang itu tidak adil bagi si alih yang perempuan. Kalau itu ada, itu harus disuarakan. Tetapi kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian yang pertanyaan tadi itu jadi anomali juga misalnya, kenapa sih perempuan kok minta ini, tapi ketika situasi itu jadi serangan balik dari yang geng sebelah maksudnya. Ya kan? Jadi artinya sepanjang itu situasinya tidak bermasalah, tidak memberikan situasi tidak adil bagi dia, atau ada situasi apa ya, terjadi pelecehan seksual atau situasi yang gak nyaman bagi perempuan, di situ kita harus bersuara bahwa ternyata parlemen tidak memberikan ruang aman bagi alih perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsinya, itu harus bunyi. Tapi ketika ada rapat malam, kan nggak tiap hari, tiap malam-malam, mungkin hanya momen tertentu rapat malam, ya kan? Mendekati pembahasan pertanggungjawaban APBA misalnya, itu sering. Tapi kan mungkin tidak tiap bulan pun, ya kan? Saya pikir itu. Jadi kalau memang kita melihat ada situasi sudah arah ke sana, itu harus disuarakan bahwa ternyata parlemen tidak memberikan ruang yang nyaman, aman bagi alih perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kalau itu ada, itu harus disuarakan. Tapi kalau kinerja kok? Nah, kalau kinerja ini yang saya bilang tadi, kalau kita ingin banding ya, ini misalnya Ibu mau saya udah jam 4:30. Iya. Iya. Iya sama. Karena memang perjalanan saya 30 menit komunikasi. Iya, saya mohon izin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya boleh titip sebuah harapan gitu. Kira-kira kalau saya nanti memenuhi pemberkasan untuk naik kades gitu, kira-kira ditolak, kira-kira apa saya harapkan dari LBH? Nah, ayo. Enggak, karena saya kemana jauh coba. Karena ada beberapa situasi ditolak emang ya? Iya, ditolak memang. Kira-kira apa dilakukan? Saya menitip sebuah harapan gitu. Dan sekarang saya nanti tunggu. Oke, nanti dulu. Pokoknya ada Bang Sahrul di
Nah ini direkturnya Bu ya. Ini direkturnya, saya persilahkan direkturnya. Nanti kalau udah ditolak baru datang lagi. Nanti kan. Ya udah pasti nomornya siapa saya bisa kira-kira. Tadi Ibu udah punya nomor ini kan? Oh, saya bukan orang BH tapi. Nggak apa, sebagai penghubung, pejabat penghubung. Oh gitu ya. Itu yang di belakang ibu langsung direktur LBH. Nah, simpan nomornya Bu, simpan nomor, minta nomornya Bu. Sharing Saya kontak. catat kedua nomor ini. Yang pertama juga tadi saya telepon yang perempuan angkat. Oh ya, saya Bu. Simpannya tadi, ya. Iya nak ya. Iya, makasih Yuk, Bu. semoga sukses semua ya. Makasih Bapak Terima kasih, Ibu. Bu. Ya. Jangan bisa sampai hari bersama Iya. karena memang Iya. kondisi. Oke, ayo. Ya, hati-hati di jalan Bu. Yuk, sukses semua. Memang situasi budayanya gawat. Horor ya. Horor ya kan, makanya beda mungkin kalau kita bicara ruang-ruang di politik di atas tadi ya di DPRA, tapi kalau kondisi di komunitas bicara benci aja itu ada ya. Tapi kalau kita bicara isu ini di sama Bapak, kami sudah clear, jangan bawa isu ini di sini, kami sudah clear sejak beberapa tahun lalu, tapi menjadi kades aja jadi soal. Iya. Mau tanya nih di luar yang tadi. Gerakan perempuan ini kan gerakan yang lain juga. Ketika dia Ya betul. ini kan judulnya gitu. Pertanyaan penutup nih. Ya. Aku enak nih nggak masuk kamera aja. Olahraga. Jadi gerakan lain juga. Ini penyakitnya sama. Jadi lama kelamaan teredukasi dengan baik. Pada akhirnya kan kelelahan sendiri ya karena kebanyakan menerima asupan gizi di kepala segala macam. Pada akhirnya itu tidak linear dengan apa yang dikerjakan. Nah, satu sisi pengetahuannya tentang keadilan gender itu mumpuni, di sisi lain peluangnya untuk melakukan sesuatu itu justru rendah. Pada akhirnya aku melihat fenomena ini ketika situasinya seperti itu tidak linear antara teori dengan aktivitas, itu cenderung orang lebih sering mengkritik terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang lain. Itu tidak sesuai, ini tidak sesuai, ini kok begitu. Termasuk kenapa ini pembicaranya laki-laki, kenapa main panel gitu. Saya kira begitu kan. Nah, pada akhirnya sampai di satu titik gerakan itu kali ini contohnya gerakan perempuan, dia menjadi sangat eksklusif dan bahkan ekstrim. Seperti tidak bisa menerima bahwa ada pemikiran-pemikiran lain ataupun aktivitas-aktivitas lain yang seharusnya dia kerjakan tapi dikerjakan oleh orang lain walaupun ada cacat, nggak sempurna seperti apa yang dipikirkan olehnya. Nah kemudian ini menjadi sasaran tembak rame-rame, dikritik habis-habisan, dihujat, kenapa ini begitu, kenapa ini begini. Kita tunggu dia nggak kerja juga, itu masalahnya. Nah ini bagaimana nih? Bang, kasih contoh terus Bang. Mungkin terkait dengan kerja-kerja LBH. Iya. Ya, aku kan bicara ini berdasarkan pengalaman ya. Aku nggak perlu sebut macam yang merasa aja terus. Oke. Ya tuh pokoknya kayak gitu dia. Jadi bagaimana caranya bisa menjelaskan bahwa apa yang kalian lakukan ini sebetulnya tidak bisa eksklusif. Bukan hanya kalian yang bisa melakukan ini dengan baik dan benar, orang lain juga bisa. Persoalan orang lain hari ini salah, kalian dulu juga salah. Ataupun kami tunggu kalian juga yang paham juga nggak ngelakuin apapun. Akhirnya mereka mengambil peran seperti mentor, pembina dan lain sebagainya. Padahal yang dibutuhkan itu bukan banyak nasihat, nasihat itu udah kenyang juga. Itu aksi. Kan nggak ada kata pensiun buat hal seperti ini. Kira-kira gitu. Oke. Yang pertama ini pertanyaan yang menarik yang menutup pertemuan kita bahwa yang pertama kita ulang kembali. Yang pertama kita kunci dulu bahwa bicara partisipasi perempuan bukan hanya di GPR, ya. Malas dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai perubahan kita diskusikan itu menjadi apa ya? Suka tidak suka, terpaksa atau tidak disyaratkan berbagai faktor X ya, program atau yang lainnya itu menjadi isu bersama. Siapapun sekarang, yang pemerintah mau aktor politik, bisnis ya, mau internasional NGO sekalipun, donor semuanya tetap bicara ini isu yang semakin bunyi ya, ditambah dengan mungkin dengan isu apa ya yang inklusi tadi ya, teman-teman yang disabel semuanya itu bicara terkait dengan partisipasi perempuan dikaitkan dengan inklusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tantangan tadi apakah memang GPR kemudian gerakan perempuan tadi, sebenarnya saya nggak bisa menjawab ini juga. Kenapa? Kecuali yang dihadirkan adalah para yang masuk oleh
ya situasinya. Karena tapi secara umum bahwa kalau saya sih otokritik itu penting, termasuk refleksi dari di luar gerakan, ya kan? Makanya ketika di jebakan apa tadi, awas jebakan gerakan perempuan, saya melihatnya dua, ya. Yang pertama bisa jadi dianggap partisipasi perempuan itu bagian dari jebakan gerakan sebagai alat, ya. Atau tujuan, walaupun secara makna itu bagian dari strategi, bukan tujuan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan partisipasi itu bukan tujuan kita, tapi itu strategi kita untuk mencapai tujuan kita, ya kan? Nah, saya setuju tadi ya bahwa memang perlu refleksi juga ya di internalnya gerakan perempuan, termasuk gerakan yang lain ketika bicara partisipasi perempuan. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya Japer, di gerakan yang lain yang selama ini juga secara programatik katakanlah atau secara isu juga sudah bicara tentang partisipasi perempuan, juga refleksi juga. Kita sebenarnya sudah pada tingkatan mana sih sudah kualitas dari partisipasi itu? Apakah hanya dikritik nggak boleh baper, Bang? Ya sebenarnya bukan hanya gerakan perempuan yang baper, gerakan apapun tidak boleh baper, ya kan? Nah, saya sebagai kayaknya sih ada beberapa teman kok nanya, karena mungkin saya dia walaupun bagian dari gerak perempuan, tapi dianggap mungkin teman-teman ya tadi disampaikan bagian dari tengah ya, tengah. Tapi saya pikir bahwa otokritik penting ya, tanpa melihat ada historis dengan kontribusi juga masing-masing, ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh juga misalnya ketika kita ketik gerakan A atau gerakan B, gerakannya pasti punya banyak catatan masing-masing, termasuk berbagai kelemahan tadi, baik itu sengaja didesain ataupun tidak, itu pasti punya catatan masing-masing. Tinggal kita melihat secara fair, ada kontribusi juga, ya. Jangan kemudian kritik kita itu di berbagai gerakan termasuk gerakan perempuan, tanpa kemudian kita ahistoris dengan apa kontribusi yang sudah dilakukan juga. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa kritik penting baik dari internal gerakan perempuan sendiri ataupun yang di luar gerakan. Ya, jadi idealnya memang bisa disikapi dengan cukup baik. Termasuk yang tadi ada mungkin peran ya, bukan mungkin, tapi ada peran-peran yang selama ini juga menjadi bagian dari kerja gerakan perempuan, tapi kemudian ada kelompok masyarakat, ada CSO, ada OMS yang kemudian juga terlibat yang sama. Misalnya LBH sekarang. LBH sekarang kan juga sudah bicara terkait dengan isu perempuan ya, ada penanganan kasus ya, ada berbagai hal, walaupun secara mandiri ataupun bermitra dengan gerakan perempuan. Nah tadi menurut saya sih bagaimana menemukan sinergisitasnya ya. Tapi kalau dicari terus titik itu nggak ketemu. Tapi kalau kita sama-sama baik sikap proaktif dari gerakan perempuan dan di luar gerakan perempuan ketemu, itu harus diupaya hubungkan, walaupun tantangan pasti ada. Ya. Saya pikir itu sudah ada kasus terakhir yang sudah nyata ya. Mungkin beda perspektif, beda sudut pandang yang itu memang harus didiskusikan. Nah makanya dalam kasus terakhir yang itu yang saya terlibat ya, memang akhirnya persis diskusi hari ini ya, bagaimana saya mencoba menjadi kayak mediator juga akhirnya ya, melihat situasi yang bisa jadi dua-duanya benar, tapi kemudian bagaimana mempertemukan sudut pandang yang sama ini dalam satu tujuan yang sama. Jadi sekali lagi otokritik itu penting, baik itu dari internal gerakan sendiri, termasuk misalnya gerakan HAM, gerakan lingkungan ya, termasuk gerakan kritik yang konstruktif dari luar gerakan. Cuma kan bagaimana menghubungkan ini secara sehat, ya. Termasuk dalam bicara partisipasi perempuan, sehingga ini tidak jadi jebakan. Cuma pertanyaannya tadi, apakah selama ini sudah menjebak atau tidak, itu harus dilihat lagi. Ya, saya nggak bisa jawab. Tapi secara praktiknya, bukan hanya di gerakan perempuan, kadang secara programatik di kita, yang di luar gerakan perempuan juga belum totalitas juga, bagaimana membangun perempuan yang benar-benar utuh ya, mandiri, yang benar-benar dia terbebas dari termarginalisasi secara perlakuan hukum, perlakuan adat budaya, tafsir agama. Itu tantangan kita. Jadi sekali lagi bicara partisipasi, tantangannya refleksi bagi gerakan perempuan, juga refleksi bagi gerakan di luar perempuan yang selama ini juga terlibat dalam agenda-agenda penguatan partisipasi perempuan, termasuk di isu hukum, termasuk lingkungan. Sekarang juga banyak nih ya, isu bicara hutan, bicara lahan, isu perempuan juga sudah baik. Jadi poin saya begitu, jadi nggak boleh baper, ya. Termasuk di gerakan yang lain. Jadi baik di gerakan perempuan atau gerakan lain nggak boleh baper, tapi baik itu datang dari internal gerakannya sendiri ataupun yang datang dari luar. Saya pikir gitu. Sebagai apa ya, yang selama ini mungkin dianggap bagian dari
gerakan perempuan. Oke. Ada yang lain memberikan ini, saya pikir apa ya, ruang tadi ya, karena tantangan kan bicara kaderisasi juga, ya, bicara kaderisasi, bicara kepemimpinan juga, leadership juga, yang itu masing-masing gerakan punya dinamika berbeda, ya. Ada lembaga-lembaga mungkin di isu gerakan mungkin kaderisasi di cukup kuat, tapi mungkin bagaimana di level think tanknya ya, itu ya kadang, tapi ada gerakan yang mungkin kuat di think tanknya, di kaderisasi menjadi lemah. Oke, ya silakan. Oke. Maksudnya gini, ketika belajar feminis ya, misalnya kayak medit, itu mesti laki-laki nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya itu dilakukan oleh gerakan perempuan yang juga menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Apakah nyinyir ataupun membenci itu juga diajarkan dalam feminis? Jadi kecenderungan. Karena kan itu kadang-kadang berlebihan juga gitu. Misalnya ada statement-statement itu kan dia perempuan yang aktivis, bukan aktivis perempuan gitu. Nah itu kan juga menyebalkan. Oke, begini. Maksudnya kalau orang, aku yang dari penjelasan Pak Abdul, orang kalau udah bicara feminis tuh udah selesai dari dengan yang gitu-gitu kan. Semestinya. Ya. Jadi begini kan, begini. Saya pikir kan bicara nilai kan bicara proses belajar. Ya nggak bisa hanya 1-2 kali training selesai. Misalnya sudah berapa kali training jadi nggak tentu juga. Ada orang mungkin sampai 56 tahun belum tentu jadi itu barang, ya kan? Artinya proses. Tapi kelasnya bukan 1-2 kali training, ini yang men-training orang. Ya, jadi iya sama juga. Jadi sama. Saya pikir di gerakan apapun sama. Jadi misalnya termasuk bicara gerakan governance ya, mungkin bicaranya transparansi, tapi lembaga dia mungkin nggak transparan terus juga. Jadi sebenarnya refleksi ini sama ketika bicara di gerakan perempuan termasuk gerakan yang lain, ya. Mungkin kita bicara gerakan HAM, tapi apakah kita juga sudah nilai-nilai HAM sudah belum tentu juga. Jadi ini refleksi bagi semua gerakan juga, termasuk yang tema hari ini bicara di gerakan perempuan. Nah sebenarnya apa ya? Tapi saya mungkin sebagai orang katakanlah people in ya, orang dalam yang dianggap people in dari gerakan perempuan, laki-laki di gerakan perempuan. Yang disampaikan Aulia tadi, gimana menjawabnya ya? Bukan begitu susah, tapi saya nggak mungkin secara langsung ya. Yang disampaikan apakah itu ditujukan dalam konteks apa maksudnya? Tidak menghargai tanda kutip tadi yang dilakukan. Tapi sebaliknya sebenarnya tidak boleh juga sebenarnya menurut saya gerakan di luar gerakan perempuan merasa ketika melakukan sesuatu yang selama ini tanda kutip dimandatkan seharusnya itu bagian dari gerakan perempuan. Artinya begini, yang tanggung jawab loh, nggak boleh juga seperti itu sebenarnya. Sama juga di isu lingkungan, ketika misalnya kita mendorong ada pelestarian lingkungan, ketika kita bukan bagian dari gerakan lingkungan, sebenarnya itu bagian tanggung jawab moral kita bersama juga, walaupun secara mandat lembaga itu mungkin secara totalitas bukan di gerakan kita. Jadi sekali lagi, walaupun sulit ya, tantangan sulit, tapi saya pikir titik temu itu harus dibangun, refleksinya ya. Otokritik harus dibangun baik dari internal gerakan perempuan atau gerakan HAM, gerakan lingkungan apa gunanya, termasuk kita proaktif menerima tidak baper dari otokritik dari yang lain. Kalau saya baper sebenarnya nggak adil, ya kan? Tapi ini bagian dari refleksi kita ya. Jadi terutama saya bisa melihat apa sih pandangan orang terhadap kita, ya kan? Tapi secara khusus lainnya saya nggak bisa jawab ya. Bagaimana sih apakah ini selama ini pertanyaannya Julo tadi apakah sudah menjebak atau tidak tuh? Kita harus evaluasi lebih dalam, tidak bisa lihat dari luar. Apakah selama misalnya secara programatik 5 tahun, 10 tahun terakhir, apakah partisipasi dibangun itu jebakan atau tidak? Nah, tadi secara tulisan saya melihat bahwa ruang-ruang jebakan itu bukan jebakan ya, mungkin bisa jadi terjebak sendiri tanpa sadar. Mungkin tanpa sadar nih. Tapi setelah kita renungkan, iya juga ternyata ada kekeliru dalam strategi kita. Potensi resiko terjebak, Pak. Iya bisa jadi. Ya, misalnya ya, kita kan niat baik nih, pasti punya kesadaran yang utuh. Bagaimana kita memperkuat komunitas di kampung, ya di pedalaman, di pesisir misalnya. Dan nggak punya niat jahat. Tetapi tanpa sadar misalnya, kita terjebak. Ternyata pola kita, strategi kita, pendekatan kita justru apa ya? Tidak membebaskan dia dari situasi tadi. Bisa jadi. Tetapi saya pikir kalau by design agak terlalu jauh ya. Iya, terlalu jauh, tapi termasuk di gerakan apapun. Bisa jadi refleksinya adalah mungkin kita harus evaluasi, koreksi kembali. Ada pilihan-pilihan pendekatan kita, strategi program kita, atau strategi advokasi kita. Bagaimana benar-benar membebaskan dia
dia mandiri, tapi kita bisa mengkoreksi ada banyak faktor di luar perempuan yang selama ini justru memarginalkan perempuan. Makanya kata Bang Len tadi, ini kita kan klaim gerakan moral nih, tapi kita juga nggak adil, bahkan sama kawan-kawan sendiri yang padahal bergerak di isu yang sama, malah jadi berantem, malah jadi ya masalah. Oke, saya nangkap itu ya. Pesannya, tapi menurut saya sih pandangan kita bagaimana mungkin ada titik temunya. Ya, titik temunya dibangun. Mungkin ada kasus menjadi pintu masuk bagi kita menyamakan persepsi kita ya. Mungkin perspektifnya yang belum connect ya, sudut pandangnya belum connect ya. Jadi sehingga seolah-olah terkesannya masing-masing. Walaupun niat awalnya bagaimana kita membangun situasi ketika dalam kasus terakhir ya, ketika saya menjadi orang yang menghubungkan para pihak ketemu, kan situasinya bagaimana kerja bareng ya. Tapi kan dalam prosesnya ternyata dialektikanya dengan perspektif beda itu yang kemudian harus menjadi alat refleksi bagi kita ya, ke depan. Ternyata ada situasi yang harus kita koreksi sama-sama. Saya pikir begitu ya teman-teman, karena waktu kita sudah mau maghrib. Sebagai penutup, saya pikir terlepas ada plus minusnya. Yang pertama di bagaimana kita membangun partai perempuan, ini menjadi refleksi kita bahwa kita jangan salah memilih strategi, ya kan? Bisa jalan masuknya lewat bagi-bagi mesin jahit atau apa, tapi kita jangan berhenti di mesin jahit. Ya. Bisa jadi ya kita masuk lewat program simpan pinjam perempuan bisa jadi, atau program anyaman tikar bisa jadi, tapi jangan berhenti hanya di situ. Kita harus menyasar ternyata di kampung A ini ada banyak situasi yang selama ini kita analisis ansos ya. Ya, kita lihat ternyata ada banyak faktor, ternyata kenapa sih kampung A ini nggak berdaya puluhan tahun. Nah, pelan-pelan kita rubah situasinya sehingga dari polanya WID kita mentransformasi menjadi GRI tadi. Bahwa kita bukan hanya memperkuat perempuannya, tapi kita juga harus mengkritisi ada banyak faktor di luar perempuan yang selama ini justru memarginalkan perempuan, yang selama ini justru tidak membuat kondisi perempuan terpuruk. Apakah misalnya tidak mendapatkan akses pendidikan, yang tadi sampaikan Ibu tadi misalnya bicara ruang-ruang pengambilan keputusan tidak dilibatkan, musrembang hanya hadir pakai bagi-bagi kopi dan makanan ya. Itu situasi yang terjadi di GRI tadi. Yang kedua, bicara gerakan perempuan memang identik tadi ya dengan partai perempuan. Saya pikir penegasan saya adalah tidak ada yang namanya jebakan tadi. Ya, tapi bisa jadi adalah situasinya tanpa sadar ya, termasuk di gerakan yang lain. Ya. Di gerakan lingkungan atau yang lainnya yang selama ini juga salah satu agenda adalah memperkuat partai perempuan dengan isu masing-masing, bisa jadi tanpa sadar sih ya, polanya, pendekatannya, strategi yang itu belum sepenuhnya membebaskan perempuan tanda kutip tadi ya. Jadi kita justru bukan peningkatan kapasitas secara optimal, tapi justru kita masih mobilisasi orang. Ayo dong ibu-ibu hadir, itu yang justru yang mungkin kita masih di situ. Jadi koreksi bagi gerakan perempuan juga refleksi bagi kita semua yang selama ini juga bicara terkait dengan partisipasi perempuan. Jadi pelan-pelan kita evaluasi juga, pas selama ini kita dampingi perempuan, isu apa mana dicapai, apakah Aceh hebat seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi tulisan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menjadi refleksi bagi kita, bukan hanya gerakan perempuan tapi gerakan kita semuanya, dan harapannya yang jarak itu diperdekat ya, yang dekat itu diperapat, jadi sinergisnya terbangun. Saya pikir demikian, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap-siap LBH ya, ada calon Ibu Guci yang calon Pak Ibu Guci yang nanti ditolak. Oke, makasih Bang Abdul buat bagi-bagi ilmunya. Makasih juga teman-teman atas partisipasinya. Tadi kayaknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kita mesti bikin sesi lain lagi Bang ya, untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk minggu depan kita bakalan bikin diskusi juga dalam rangka serangkaian memperingati IWD. Minggu depan apa, San? Kita bakal Zoom tapi temanya itu kayak perempuan melawan penindasan, mapping. Perempuan melawan penindasan. Kekuatan gitu. Tapi kita Zoom ya. Oke. Gawat betul, goyang nih Aceh. Kita bikin minggu depan kita bikin perempuan melawan penindasan. Yang kapitalisme bukan? Iya. Perempuan perempuan melawan penindasan kapitalisme gitu. Oke.
Mungkin teman-teman kalau minggu depan ada waktu silahkan ikutin diskusi Zoom kita. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ya mau ngasih tahu kalau kita tiap minggu ada diskusi. Jadi kalau mau ikut silahkan, ini terbuka untuk siapa aja, mau laki-laki, perempuan, mau siapapun, nggak punya batasan umur juga silahkan. Silahkan, kita nongkrongnya sering juga di LBH. Makasih buat LBH yang udah mensponsori makanan dan minuman. Kami sangat terbantu dengan teman-teman LBH ini. Oh ya ini ya, kalau mau tahu infonya ya follow di kita punya Di bawah ini? kita punya Instagram @komunitaspendar dan juga Facebook page. Biasa kita share kayak diskusi hari ini. Nanti kita bakalan share link Spotify-nya sama link YouTube-nya di Facebook. Dan kalau untuk diskusi-diskusi selanjutnya kita juga share di Facebook dan Instagram. Oke teman-teman semua, makasih banyak. Saya Silvana undur diri dari teman-teman semua. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah satu dalam rangka UID, silakan cek misalnya upah yang diterima SPBU yang laki dan perempuan. Ya, petugas SPBU bisa jadi